jalan-jalan naik mobil, pulangnya beli buku. Kalau mau jadi anak terampil, selalu rajin menimba ilmu. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita bertemu kembali bersama Ibu Ainita. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Yuk kita doa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Semoga dengan membaca basmalah tadi, pembelajaran hari ini diberi kelancaran. Amin ya robbal alamin. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan menggunakan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Dan yang kelima, membatasi mobilitas. Oke, kalian harus selalu mengingatnya dan melakukannya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai, apakah kalian masih ingat pembelajaran yang lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Betul, kemarin kita belajar tentang kegiatan ekonomi. Kira-kira sekarang kita akan belajar apa ya? Ini dia KD-nya. Anak-anak, ternyata hari ini kita akan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Tahukah kalian, beragam barang yang dibutuhkan oleh masyarakat memengaruhi keberagaman kegiatan ekonomi yang ada. Sebuah kegiatan ekonomi tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. Oleh karena itu, orang lain mendirikan sebuah usaha yang berbeda agar kebutuhan tetap dapat terpenuhi. Mendirikan usaha sendiri disebut sebagai kegiatan berwirausaha. Wirausaha adalah sebuah kegiatan ekonomi yang didirikan oleh seseorang dengan modal dan kemampuan yang dimiliki oleh pemiliknya. Kegiatan wirausaha menghasilkan beragam kebutuhan masyarakat. Ada yang menghasilkan barang, ada juga yang menghasilkan jasa. Nah, anak hebat, berikut ini adalah beberapa sektor keberagaman usaha ekonomi masyarakat Indonesia. Namun sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. 1. Pertanian dan perkebunan. Pertanian di Indonesia menghasilkan berbagai macam hasil bumi, antara lain padi, jagung, dan kedelai. Sedangkan perkebunan menghasilkan berbagai macam tumbuhan antara lain teh, kopi, kina, cengkeh, dan kelapa sawit. 2. Peternakan. Hewan ternak adalah hewan yang dikembangbiakan untuk dimanfaatkan atau diperjualbelikan hasilnya. Hewan ternak dibedakan antara lain sapi, kambing, kerbau, kuda, dan domba. 3. Perikanan. Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang sangat besar karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan. Hasil laut diantaranya adalah ikan, udang, cumi, dan rumput laut. 4. Perindustrian. Kegiatan industri dapat dilakukan di rumah atau di pabrik. Industri yang dilakukan di rumah misalnya kerajinan mebel dan konveksi. Industri yang dilakukan di pabrik misalnya industri tekstil,
industri kertas, dan industri elektronik. 5. Perdagangan. Banyak orang yang berwirausaha di sektor perdagangan, dari perdagangan dalam skala besar atau skala kecil. Kegiatan ini banyak kita jumpai di sekeliling kita, misalnya pedagang bakso, pedagang sate, warung-warung, toko, minimarket, sampai supermarket. 6. Jasa. Beragamnya profesi di bidang jasa pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti profesi guru, dokter, penulis, polisi, tukang beca, tukang parkir, tukang cukur, sopir, pilot, dan masih banyak profesi lainnya. Nah, anak hebat, perbedaan kegiatan wirausaha bukanlah penghalang untuk saling menghormati dan menghargai. Antar pemilik usaha maupun masyarakat harus menghargai keberagaman kegiatan wirausaha yang ada. Keberagaman tersebut bermanfaat karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Perbedaan usaha yang dilakukan membuat antar pemilik dapat bekerja sama dalam menjalankan usahanya. Jika antar pemilik usaha saling menghormati dan menjalin kerjasama, tentunya beragam kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Jika kebutuhan dapat terpenuhi, kesejahteraan masyarakat pun dapat meningkat. Meningkatnya kesejahteraan sebuah masyarakat dipengaruhi oleh terpenuhinya kebutuhan hidupnya sehari-hari.